seorang pendidik atau pelatih dapat memiliki ekspektasi yang realistis ya, misalnya mengetahui kapan waktu yang tepat dan aman bagi anak untuk mulai mempraktikkan teknik yang ya sulit gitu seperti smash di voli misal ini mah, atau layup dalam bola basket misalnya ini mah ya. Oke, dari kedua itu ada yang mau ditanyakan? Ini Bu, kalau semisal contoh saat anak itu memiliki keterbatasan atau misalnya tidak mampu dalam mengikuti pelajaran olahraga, tetapi kita sebagai guru olahraga tuh, orang tua muridnya meminta kita untuk bukan memaksakan ya, apa, menginginkan anak mereka tuh untuk mengikuti olahraga gitu Bu, itu gimana Bu? Biasanya ini ya, orang tua yang ambisius ya. Ya mungkin biar anaknya lebih aktif lagi Bu, jadi kan sarana utamanya kan di sekolah aja gitu Bu. Mm. Tapi anaknya nggak mau gitu, kurang aktif. Iya, gitu Bu. Atau mungkin gemuk gitu Bu, apa dia takut dibully dengan kawan-kawannya gitu Bu. Kita kan sebagai guru PJOK kan apa, harus memotivasi gitu, tanggung jawab tuh. Jadi gimana Bu cara ininya? Supaya apa? Supaya si orang tuanya mengerti atau supaya anaknya Supaya si anaknya itu, ikut Bu, atau mungkin ya dapat manfaat gitu dan kita bisa laporan ke orang tuanya gitu Bu, ke orang tua muridnya. oke. Tapi anaknya normal. Iya, ya mungkin bisa lemah gitu atau gimana gitu, maksudnya kan banyak gitu Bu faktornya. Jadi kita tuh sebagai keluarga harus tahu dulu gitu loh. Iya, Ketika anak itu tidak mau melakukan kegiatan olahraga, mungkin ada beberapa faktor gitu. Di antaranya adalah malas gitu atau eh, yang lainnya itu biasanya ke kondisi fisik ya. Biasanya lemah secara fisik gitu loh. Kemudian kita juga kan tidak bisa melihat secara nyata gitu kalau misalnya si anak tersebut ternyata punya penyakit bawaan misalnya gitu kan. Tapi dia lebih menjaga misalnya takutnya menyusahkan orang lain gitu ketika dia berolahraga, misalnya bisa pingsan atau gimana kan mungkin dia tidak mau merepotkan. Ada yang seperti itu gitu. Makanya kan kalau dalam perkembangan peserta didik itu bukan hanya tanggung jawab guru olahraga sebenarnya gitu loh. Jadi perkembangan peserta didik itu menjadi tanggung jawab seluruh dari pihak sekolah gitu loh. Ketika anak itu setiap tahun gitu biasanya ya, itu akan ada apa hasil gitu, hasil tes dari anak-anak misalnya dari mentalnya, fisiknya gitu. Biasanya di raport anak itu akan ada apa laporan gitu loh. Jadi nanti bisa dilaporkan ke guru olahraga misalnya bahwa anak tersebut memiliki gangguan ini, gangguan itu gitu loh. Jadi nanti guru olahraga itu tidak apa ya, tidak ngawur gitu loh, tidak memberikan pembelajaran-pembelajaran atau praktek-praktek yang akan membahayakan seperti itu. Kalau misalnya dari faktornya dari orang tua yang menginginkan anaknya supaya aktif dan tidak dibully. Nah, orang tuanya harus bisa menjamin dulu bahwa anak tersebut memang secara fisik oke tidak gitu loh. Ada riwayat penyakit tidak atau ada riwayat mental tidak. Mereka kan ada yang anak tersebut pemalu dan lain-lain gitu kan. Itu harus difikirkan juga gitu loh faktornya. Kalaupun bisa misalnya kan ada laporan peserta didik gitu ya dari setahun sekali biasanya gitu kan. Ini menjadi PR sebenarnya di sekolah dasar atau di sekolah-sekolah lah gitu loh. Bahwa laporan rapot yang dikasihkan kepada orang tua peserta didik itu bukan hanya rapot dari sekolah gitu loh. Tetapi si sekolah itu berhak untuk memanggil orang tua gitu, menanyakan kondisi gitu di rumah anak-anak tersebut gitu loh. Itu akan menjadi catatan yang sangat bagus gitu untuk pihak sekolah bisa apa ya, menerapkan gitu pembelajaran kepada si peserta didik gitu loh. Nah, tetapi kadang-kadang membuat laporan pun kan palsu gitu loh. Jadi asal yang penting administrasi selesai gitu loh.
Nah, tidak memperhitungkan gitu bagaimana dampaknya gitu loh. Saya menyarankan kepada, teman-teman di sini gitu ketika membuat laporan peserta didik itu yang asli gitu loh. Karena sebuah laporan itu akan menyebabkan, beberapa masalah gitu loh. Jadi kalau misalnya hanya administrasi, ya mau tidak mau Anda nanti mendapati siswa Anda ketika salah pembelajaran ya, itu berarti salah Anda gitu loh, bukan salah si peserta didik gitu ya. Jadi kalau untuk anak-anak yang misalnya orang tuanya meminta kepada guru olahraga supaya anaknya aktif gitu dalam berolahraga, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa Mas. Nanti misalnya kamu bisa mengarahkan gitu loh anaknya itu supaya aktif. Nah, tapi kalau anaknya itu sendiri misalnya belum mau gitu loh, kamu memakai pendekatan yang jangan memaksa gitu. Jadi pendekatan itu kan banyak ya gitu loh. Jadi pendekatan sebagai kamu seperti teman ke mereka gitu. Jadi kamu bisa tahu kenapa kamu tidak mau melakukan aktivitas fisik, kenapa kamu tidak mau berolahraga, alasan apa gitu loh. Pasti kan nanti akan mereka dengan sadar gitu akan ngasih tahu ke kamu gitu loh. Apa sih yang sebenarnya gitu loh, kenapa dia tidak mau. Abaikan dulu orang tua ya Mas dalam hal ini gitu loh. Jadi bukan menyepelekan atau apa gitu, tapi tidak. Ini menjadi tanggung jawab kamu ketika anak itu di sekolah gitu loh. Jadi walaupun orang tua memaksa seperti apapun gitu loh, kalau anaknya memang belum mau, jangan dipaksakan, pelan-pelan saja gitu loh. Karena ketika di sekolah, anak itu menjadi tanggung jawab si sekolah, pihak sekolah gitu loh. Terserah sajalah orang tua mau memaksa seperti apa dan lain-lain. Gak apa-apa kamu misalnya kayak gini, "Oh iya Bu mengikuti kok," gitu loh. Cuma sedang dalam, tahapan, saya untuk, lebih lagi gitu ke anak tersebut untuk lebih giat berolahraga lagi gitu. Tapi mohon bersabar ya Bu, bisa seperti itu kamu bicara dengan orang tua. Ataupun kamu bisa melakukan pelaporan kepada orang tua tersebut gitu loh. Jadi ibu izin mohon maaf bahwa anak ini misalnya ada beberapa hal yang harus saya sampaikan kepada ibu. Saya tidak bisa memaksakan untuk anak ini mengikuti olahraga yang misalnya terlalu gimana-gimana gitu loh. Karena anak ini ternyata memiliki gitu loh. Setelah saya bercerita dengan anak tersebut, apakah benar yang dikonfirmasi oleh anak itu ke ibu gitu aja. Sebenarnya ya dalam hal ini sih yang memegang peranan itu adalah gurunya ya. Tapi dalam, di sekolah itu gitu loh, sebenarnya orang tua itu ya jangan terlalu ikut campur gitu dalam pendidikan di sekolah. Kalau misalnya ada, bagian pembelajaran di sekolah gitu loh. Orang tua itu boleh ikut campur ketika sudah di rumah gitu. Tapi kalau di sekolah itu jangan mau diintervensi ya. Guru-guru itu jangan mau diintervensi sama orang tua atau tetap kita ketercapaian suatu pembelajaran itu memang keterikatan antara sekolah dan orang tua gitu loh. Tetapi kalau di masa di sekolah gitu loh, jangan mau diintervensi oleh orang tua. Bagaimana Anda metode pembelajaran kepada peserta didik itu adalah mutlak hak Anda gitu loh untuk memberikan pelayanan kepada peserta didik sesuai dengan metode yang, terbaik menurut Anda gitu loh. Jadi kalau sudah di rumah ya itu tanggung jawab mereka orang tua gitu, tapi kalau di sekolah dari guru sendiri itu tidak boleh kalau diintervensi oleh, pihak manapun lah, termasuk orang tua gitu loh. Karena mau tidak mau tanggung jawab mutlak Anda di sekolah adalah ya, eee, apa untuk perkembangan peserta didik itu menjadi tanggung jawab Anda gitu di sekolah, kalau di luar ya terserah aja, gitu loh. Jadi bisa pelan-pelan Mas sebenarnya kalau, eee, apa, memberikan pembelajaran kepada anak-anak memang memiliki, riwayat ya kurang aktif gitu loh. Karena ada beberapa faktor yang saya juga tidak bisa memberikan solusi sebenarnya gitu loh. Karena saya tidak tahu kondisi di sana itu seperti apa gitu loh. Saya itu memberikan solusi ketika tahu, misalnya kamu memberikan laporan ke saya, catatan rapot misalnya yang tahun lalu misalnya gitu. Tapi yang real gitu memberikan catatannya gitu loh.
baru saya akan kasih tahu gini 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 solusinya gitu. Jadi ya silakan Anda memberikan apa, laporan gitu ke saya bagaimana kondisi anaknya, kemudian di tahun lalu seperti apa gitu sebelumnya gitu dan kondisi latar belakang keluarganya seperti apa. Nanti baru saya akan memberikan solusi gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada laporan catatan peserta didik, saya pun tidak tahu gitu. Nah, ini tidak aktifnya bagaimana gitu loh. Karena memberikan solusi atau cara gitu ketika kita memang sudah tahu gitu kondisinya tuh bagaimana gitu loh. Gitu ya Mas Lutfan. Jadi tidak bisa ya tidak bisa dipaksa ya Bu, dan kita sebagai Oh orang bisa, dewasa juga bertahap saja ya melihat sikon iya sekolah ya, maupun orang tua nggak itu. nggak boleh dipaksa. Karena pemaksaan itu sendiri akan mengakibatkan ya ini kembali lagi ya. Jadi ya sebenarnya tuh kita jadi guru itu serba salah sebenarnya gitu loh. Kalau memaksakan dari segi itu ya mental mereka yang kena gitu loh. Dan kalau udah kena mental kan repot juga gitu loh, kita lagi yang kena gitu loh. Jadi bertahap saja, pelan-pelan, step by step gitu loh. Tidak bisa memperlakukan paksaan kepada peserta didik, nggak bisa gitu. Kecuali di zaman-zaman saya lah mungkin dulu gitu loh. Kalau zaman saya, wah olahraga udah aja tendang ku guru kayak gitu kan. Tapi kan disoke di zaman itu gitu loh kan. Karena kita memang mempunyai mental yang lumayan kuat gitu pada saat itu gitu loh. Karena ya kalaupun pulang misalnya ngadu ke orang tua, malah ditambahan meren gitu ya. Di apa namanya, malah dimarahin lagi gitu loh. Jadi ya udah kita nggak pernah melaporkan gitu loh. Kalau zaman sekarang kan nggak bisa begitu gitu loh. Kalau sekarang itu memang terlalu banyak drama-drama yang harus dihadapi di sekolah gitu loh. Entahlah dengan kompleknya eh, orang tua TikTok kan gitu. Maksudnya TikTok kan udah artian